Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan lanjutan materi tentang George Simmel, yaitu tentang masyarakat modern, rasionalisasi kebudayaan dan uang. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Eva Rahmawati yang akan menjelaskan materi tentang masyarakat modern. Yang kedua ada Fitra yang akan menjelaskan tentang rasionalisasi kebudayaan. Nah, yang ketiga ada Della Siti yang akan menjelaskan tentang uang. Nah, yang keempat ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang pertama ada masyarakat modern. Apa sih yang disebut masyarakat modern itu? Nah, masyarakat modern menurut George Simmel adalah ditandai oleh keterpisahan masyarakat dan individu. Individu cenderung menjadi otonom dalam memutuskan bagaimana mereka akan menjalani hidup dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal-hal seperti pekerjaan dan gaya hidup. Namun, kebebasan individu juga dapat menyebabkan rasa kesepian dan alienasi. Simmel juga menyoroti bahwa masyarakat modern ditandai oleh perubahan dalam pola hubungan sosial. Hubungan sosial menjadi lebih dangkal dan transaksional karena penggunaan uang sebagai sarana pertukaran dan menggantikan hubungan sosial yang lebih personal dan tradisional. Namun, Simmel juga melihat potensi positif dalam masyarakat modern. Misalnya, masyarakat modern dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan solidaritas sosial yang lebih luas dan lebih inklusif serta memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka dan menjalani kehidupan yang lebih bebas. Adapun karakteristik untuk hubungan sosial masyarakat modern adalah rasionalitas, objektivitas, dan akhirnya aritmatika yang ditafsirkan sebagai ekspresi aturan rasional sehubungan dengan pembagian kerja yang dikembangkan dan efek ekonomi. Contohnya, perkembangan teknologi dan individualisme. Materi yang kedua yaitu rasionalisasi. Sebelum ke pembahasan kita harus tahu dulu apa itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penggunaan mesin untuk menghemat tenaga manusia. Menurut Simmel, rasionalisasi kebudayaan dalam masyarakat modern mengarah pada standarisasi dan pengurangan variasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebudayaan dalam masyarakat modern menjadi lebih homogen dan seragam. Menurut Simmel, budaya objektif mengacu pada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, seperti seni, ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain-lain. Budaya subjektif di sisi lain mengacu pada kapasitas sang aktor untuk memproduksi, menyerap, dan mengontrol elemen-elemen budaya objektif. Dalam pengertian yang ideal, kebudayaan individu membentuk dan dibentuk oleh kebudayaan objektif. Dan yang selanjutnya adalah uang. George Simmel dalam karyanya yang berjudul The Philosophy of Money menjelaskan bahwa fokus George Simmel adalah uang. Tetapi pada level lainnya, George Simmel tertarik bukan pada uang itu sendiri, tetapi pada dampaknya terhadap sederetan fenomena yang luas seperti dunia batin para aktor dan kebudayaan objektif secara keseluruhan. Dan pada level lain, dia memperlakukan uang sebagai suatu fenomena spesifik yang berhubungan dengan suatu varietas komponen-komponen kehidupan lainnya, termasuk pertukaran, kepemilikan, ketamakan, pemborosan, kebebasan individualitas, gaya hidup, dan lain-lain. Akhirnya, yang paling umum, Simmel melihat uang sebagai suatu komponen kehidupan yang spesifik yang mampu memahami totalitas kehidupan. Uang juga menyumbang bagi rasionalisasi dengan meningkatkan pentingnya intelektualitas di dalam dunia modern. Dikutip dari B. Tarnold 1986, The Chaman 1966. Dan dalam sumber yang lain, Maksud dari The Philosophy of Money
yaitu membandingkan transaksi antara barter dalam masyarakat tradisional dan transaksi menggunakan uang atau barter. Dalam karyanya ini, George Simmel menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, fungsional. Uang menjadi alat tukar yang jauh lebih luas, fleksibel, dan objektif dibanding barter. Uang memungkinkan pertukaran lebih luas dan melibatkan orang yang bertransaksi tidak saling kenal. Yang kedua, rasionalitas. Uang menjadi ukuran yang objektif untuk berbagai barang yang berbeda-beda dapat dinilai dengan lebih akurat. Yang ketiga, impersonalitas. Uang menggantikan proses interaksi menjadi impersonal, tidak tergantung pada orangnya. Sementara itu, George Simmel juga mengamati bahwa penggunaan uang dapat menghasilkan dampak sosial yang tidak diinginkan, seperti memperkuat perbedaan kelas sosial dan memicu kecenderungan individu untuk memandang semua aspek kehidupan sebagai sesuatu yang memiliki nilai moneritas. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, dikutip dari penjelasannya, George Simmel berkata, sesungguhnya orang pada masa modern itu tidak dilandasi oleh tradisi dan kebudayaannya. Keluasan mereka bertransaksi itu didasarkan pada seberapa uang yang mereka miliki. Jadi, kesimpulan dari semuanya adalah George Simmel adalah seorang sosiolog Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Memiliki banyak pandangan tentang masyarakat modern dan peran uang serta kebudayaan di dalamnya. Ia percaya bahwa masyarakat modern ditandai oleh rasionalisasi yang tinggi dan penggunaan uang yang semakin meluas. Menurut Simmel, rasionalisasi kebudayaan dalam masyarakat modern mengarah pada standarisasi dan pengurangan variasi dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, dengan adanya standarisasi dalam ukuran dan nation produk-produk konsumsi, maka variasi produk-produk tersebut semakin berkurang. Oleh karena itu, kebudayaan dalam masyarakat modern menjadi lebih homogen dan seragam. Sementara itu, Simmel juga mengamati bahwa uang dalam masyarakat modern menjadi semakin penting. Uang menjadi sarana yang digunakan untuk mengukur nilai dan memfasilitasi pertukaran dalam kehidupan sosial. Hal ini memberikan kekuatan kepada individu untuk mengontrol aspek-aspek kehidupan mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Namun, Simmel juga menyoroti bahwa penggunaan uang dapat menghasilkan dampak sosial yang tidak diinginkan, seperti memperkuat perbedaan kelas sosial dan memicu kecenderungan individu untuk memandang semua aspek kehidupan sosial sebagai sesuatu yang memiliki nilai monetaris. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, Simmel melihat rasionalisasi kebudayaan dan penggunaan uang dalam masyarakat modern sebagai suatu kekuatan yang sangat kuat. Namun, dia juga mengakui bahwa penggunaan uang dapat memicu dampak negatif pada kehidupan sosial. George Simmel memiliki pandangannya khas tentang masyarakat modern. Dia percaya bahwa masyarakat modern ditandai oleh rasionalisasi yang tinggi dan perubahan dalam pola hubungan sosial. Menurut Simmel, masyarakat modern ditandai oleh keterpisahan antara individu dan masyarakat. Individu cenderung lebih otonom dalam memutuskan bagaimana mereka akan menjalani hidup mereka dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal-hal seperti pekerjaan dan gaya hidup. Namun, kebebasan individu ini juga dapat menyebabkan rasa kesepian dan alienasi. Simmel juga menyoroti bahwa masyarakat modern ditandai oleh perubahan dalam pola hubungan sosial. Hubungan sosial menjadi lebih dangkal dan transaksional.
karena penggunaan uang sebagai sarana pertukaran menggantikan hubungan sosial yang lebih personal dan tradisional. Selain itu, rasionalisasi kebudayaan dan teknologi modern dapat menghasilkan standarisasi dan homogenisasi dalam kehidupan sosial. Namun, Simul juga melihat potensi positif dalam masyarakat modern. Misalnya, masyarakat modern dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan solidaritas sosial yang lebih luas dan lebih inklusif, serta memungkinkan individu untuk lebih mengembangkan potensi mereka dan menjalani kehidupan yang lebih bebas. Secara keseluruhan, konsep masyarakat modern menurut Simul mencangkup rasionalisasi kebudayaan, penggunaan uang yang semakin luas, perubahan dalam pola hubungan sosial, dan potensi positif dan negatif dalam masyarakat modern.